Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini seperti apa yang saya janjikan kemarin, saya akan mengajarkan bagaimana cara memakai eh, brute suite intruder atau penyusup. Nah, intruder ini digunakan untuk melakukan brute force attack ya. Jadi kita melakukan eh, permintaan login itu tidak secara manual tapi menggunakan Brave Suite intruder ini untuk melakukannya itu secara otomatis. Nah, yang pertama-tama kita buka Brave Suite-nya ya. Di video sebelumnya saya juga sudah mengajarkan bagaimana cara menyeting proxy-nya. Nah, di sini teman-teman klik intercept-nya itu menjadi on, lalu uh, masuk ke web fullweb.com atau web apapun ya. Tapi teman-teman itu mendapatkan izin untuk melakukan uji penetrasi gitu. Jadi di sini saya mengajarkannya itu secara legal. Saya menggunakan web fullweb.com. Ini adalah web yang khusus untuk eh, belajar melakukan uji penetrasi. Nah, di sini kita masuk ke sync up. Nah, di sini kan ada eh, form login ya. Di sini ada kredensial username sama password, lalu disuruh login. Nah, di sini ada keterangan you can also sign up here. Sign up disable. Please use the username test and the password test. Jadi di sini itu sudah dikasih ya. Yang valid itu adalah tes sama tes. Nah, jadi yang akan kita pelajari itu adalah ketika kita itu tidak tahu apa itu username-nya sama password-nya. Oke, di sini kita masuk ke Foxy Proxy, lalu kita pindahkan Foxy Proxy-nya ini ke Brute Suite. Nah, langsung aja kita coba bebas, namanya bebas, terus password bebas. Nah, kita contohkan yang uh, pakai ini dulu ya. Bentar, bentar ya, kita buat permintaan dulu. Kita username-nya kita isi benar, tes, lalu passwordnya kita ngasal. Nah, lalu kita klik login. Nah, di sini udah tertangkap sama Brute Suite-nya. Lalu di sini kita klik kanan ya. Di form request ini kita klik kanan, lalu send to intruder atau bisa menggunakan Ctrl I. Kita send to intruder, kita pindah ke bagian tab intruder ya yang ada di atas ini. Nah, di sini ada dua parameter, yaitu ada parameter uname sama parameter pass. Di sini untuk username-nya itu sudah benar dan passwordnya kita itu tidak tahu passwordnya itu apa. Di sini di bagian atas ini di bagian ini ya, di bagian sniper attack ya, bagian pilihannya ingin menggunakan apa, kita pilih yang sniper attack dulu. Oke, kita pilih yang sniper attack lah. Jadi sniper attack itu adalah menyerang satu parameter aja ya. Di sini saya contohkan kita ingin menyerang sebuah password, kita ingin membrute force-nya, kita tandai, kita klik add. Nah, di sini muncul di sebelah kanan sini ya, itu muncul pilot. Jadi kita disuruh membuat pilotnya. Di sini bisa menambahkan secara manual ataupun ngeload. Saya di sini akan meload saja. Saya menyimpannya itu di clear. Saya menyimpannya itu di password.txt. Ini adalah word list saya. Lalu teman-teman jika ini semua itu udah masuk ya, lalu klik start attack. Ini adalah serangan sniper ya, jadi cuma menargetkan satu parameter saja. Kita start attack. Kalau muncul seperti ini, teman-teman boleh klik OK. Oke, nah di sini kan udah berhasil ya, udah selesai maksudnya, udah finish. Nah, bagaimana cara melihat parameter, cara melihat kredensial yang benar itu di bagian length.
ini Eee, pasti berbeda sendiri, pasti, maksudnya nilainya itu sangat tinggi ya. Di sini kita klik 2 kali, nah ini password-nya itu adalah tes yang benar ya. Ini kodenya ya, status kodenya itu 200. Nah, bisa teman-teman klik responnya di bagian sini. Nah, ini udah berhasil ya, status code 200 terus length-nya ini beda sendiri, tinggi banget. Di sini bisa melakukan render, nah bener kan ya, kita berhasil masuk ke John Smith. Untuk kita juga bisa mengupdate-nya, jadi, fitur intruder ini sangat, berguna gitu. Oke, kita next, kita discard aja, X, kita ke proxy lagi, kita forward dulu, kita forward. Nah, di sini kita coba, yang satunya, yaitu adalah, cluster boom ya. Di sini saya, mencontohkannya itu menggunakan sniper attack sama cluster boom, karena keduanya ini itu sangat penting gitu. Bukannya yang lainnya itu nggak penting, tapi yang, sering saya pakai itu adalah sniper sama, cluster boom. Jadi di sini kita isi ngasal saja, bebas ya, kita klik login. Di sini sama seperti tadi, kita klik kanan, lalu send to intruder. Di intruder sini kita pilih, yang awalnya sniper attack menjadi cluster boom, karena kita ingin menyerang 2 parameter. Oke, kita pilih ini ya, sorry belum kita tandai ini, sorry. Nah, kita tandai ini, kita add, lalu sama parameter passwordnya kita juga add. Kita kan, kita bayangkan kita itu nggak tahu, username sama passwordnya gitu kan. Nah, lalu di bagian pilot teman-teman, nah di sini kan kalau sniper itu tidak ada pilihannya ya, di pilot position itu tidak ada pilihannya. Nah, sekarang kalau kita pakai cluster boom itu, ada 2 ya, karena, di sini itu username sama password. Kita pilih yang ini dulu, ini adalah username ya, ini. Nah, ini kita load, nah kita masukkan nih, word list kita gitu ya, username, lalu klik open, di sini udah masuk, lalu kita pindah lagi nih ke bawahnya. Nah, kita load lagi di sini, kita masukkan passwordnya. Nah, kalau, dua-duanya ini sudah terisi ya, kita bisa melakukan, start attack. Nah, ini kan, prosesnya mungkin, cukup lama ya, karena kita melakukan brute force terhadap 2 parameter yaitu username sama password. Jadi, kunci dari serangan brute force itu adalah, sabar gitu. Oke, sambil menunggu prosesnya ini selesai, saya juga mau jelaskan ya, bahwa serangan brute force itu sangat bergantung pada, yang pertama itu adalah word list. Eee, Mau word list sepanjang apapun, tapi kalau kredensialnya itu nggak ada di word list, serangan brute force itu tidak akan berhasil. Nah, jika, eee, di word list tersebut itu sudah ada, kredensialnya yang benar, tapi kredensial yang benar itu tertaruh di paling bawah, maka, kunci yang kedua itu adalah sabar. Itu jadi serangan brute force itu ketika, eee, apa namanya itu, ketika word list-nya itu ada kredensialnya, maka 99% brute force itu, pasti berhasil ya. Bukan pasti tapi, eee, ninggal, nunggu, tinggal sabar gitu aja loh. Nah, di sini prosesnya udah mau selesai ya, 44 off, 48 ini udah diproses 45 dari 48. Nah, di sini sudah, finish. Jadi cara ngeceknya gimana? Sama, klik ya di bagian length ini klik 2 kali. Sorry, bentar, mana tadi?
Bentar, ada ya? Apa wordlist saya ada yang salah? Status code. Nah ini, ada kredensial yang, beberapa valid ya berarti. Ini 258 ini beda sendiri nih, tinggi sekali ini. 391 391 391. Ini kita coba ke responnya, kita render. Warning MySQL Connect. Oh iya, ini berarti, database-nya yang bermasalah. Kita coba ini sama. Berarti ini 3 kredensial ini itu benar, tapi di sini itu, database-nya itu error ya. Nah, di sini di bagian var www database connect.php di line 2 ini, tidak bisa dipanggil. Oke, nah jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan, mengenai fitur intruder attack. Nah, jadi teman-teman bisa, mengulik sendiri ya karena, cara-caranya itu ada yang berbeda juga, yaitu, bisa ditambahkan dengan, makro atau, yang lainnya. Jadi teman-teman bisa kulik sendiri. Nah, mungkin video kali ini cukup seperti itu saja. Bila teman-teman itu merasa masih kesusahan, boleh tinggalkan di kolom komentar.